Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 21040450248 dari kelas DK1C Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang pengganti UTS agama Islam saya, yaitu ada 5 materi yang saya akan jelaskan. Teman-teman stay tune ya. Baik, pada materi pertama ini saya akan menjelaskan yaitu pada dasarnya pada bagian A, yaitu konsep dan cara pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Adapun pengertian dari perguruan tinggi adalah perguruan tinggi merupakan puncak sistem persekolahan, diharapkan mampu menunjukkan kebenaran akan masalah-masalah pendidikan atau masalah lain, atau berperan sebagai pembina generasi muda dan perintis ke masa yang akan datang. Bentuk-bentuk metode pendidikan dan pembelajaran agama Islam yang relevan dan efektif dalam pengajaran agama Islam adalah antara lain yang saya pelajari itu dalam materi ini itu ada 4. Yang pertama metode diakronis, yang kedua ada metode sinkronis, ketiga ada metode problem solving, dan yang terakhir ada metode empiris. Nah, pada bagian kedua yaitu bagian B ada alasan dan bagaimana agama Islam diajarkan di universitas. Pasti teman-teman ingin tahu atau ingin kepo apa sih alasan dan bagaimana sih agama Islam masuk di universitas sehingga bisa diajarkan di universitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan memberitahu teman-teman apa alasan dan bagaimana masalah itu terjadi. Secara ringkas, ada 2 pandangan yang berbeda mengenai PAI di PT. Pandangan yang pertama yaitu menyatakan PAI perlu diajarkan di PT dengan alasan negara wajib menjaga keberagaman para warganya, termasuk menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di PT. Dan pandangan yang kedua yaitu negara tidak perlu diajarkan di PT. PAI tidak perlu diajarkan di PT dengan alasan agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan lainnya. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama, seperti sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 256. Baiklah, pada bagian ketiga yaitu bagian C, sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam dalam model pendekatan atau pembelajaran pendidikan agama Islam di PT. Di sini tuh terbagi atas 3 bagian. Yang pertama
sosial budaya, yang kedua ada historis, dan yang ketiga ada yuridiksi atau hukum. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu sosial budaya. Nah, yang pertama itu sosial budaya. Masyarakat Muslim umumnya menghendaki pembelajaran agama Islam itu di PT Indonesia. Sejalan dengan budaya bangsa yang religius, budaya beragama dalam masyarakat harus sampai juga ke dalam lingkungan perguruan tinggi, yang berarti agama juga menjadi kajian di lingkungan perguruan tinggi. Dan yang kedua itu ada historis. Pendidikan secara historis telah ikut menjadi landasan moral dan etik dalam proses pembentukan jati diri bangsa. Dan di samping itu, pendidikan juga merupakan variabel yang tidak dapat diabaikan dalam mentransformasi ilmu, pengetahuan, keahlian, dan nilai-nilai agama. Nah, bagian yang ketiga itu ada yuridis atau hukum. Kebijakan yuridis merupakan dasar-dasar penyelenggaraan pendidikan agama yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah atau lembaga pendidikan formal di Indonesia. Jadi maksudnya itu kayak sebagai pegangan di sekolah atau pendidikan formal di Indonesia, begitu teman-teman. Nah, materi yang selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua. Judul dari materinya yaitu bagaimana manusia bertuhan. Materi yang sangat menarik. Maka dari itu stay tune ya teman-teman. Saya akan menjelaskan materi. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Yang pertama itu ada pengertian spiritualitas. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita. Sesuatu kesadaran yang menghubungkan langsung kepada Tuhan atau sesuatu unsur yang kita gunakan sebagai sumber keberadaan kita. Terus yang kedua itu ada konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Berasal dari bahasa Inggris yaitu spirituality, berasal dari kata spirit yang berarti roh. Roh merupakan fitrah manusia. Dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati atau al-hakikah. Artinya rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi sejak lahir. Allah pun berfirman, Qais Ar-Rum ayat 30 sebagai berikut. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada pencipta Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Qais Ar-Rum 30 ayat 30. Baik, pada bagian B yaitu alasan manusia memerlukan spiritualitas. Di sini ada 7 alasan mengapa spiritualitas sangatlah penting
seringkali kita merasakan kekecewaan ketika kita mencari pemenuhan diri. Kita dihadapkan pada kesedihan, kemarahan, kekosongan, keputusasaan ketika harapan kita tidak terpenuhi. Alasan yang dimaksud yaitu ada 7. Yang pertama ada lebih memaknai hidup. Yang kedua ada memberikan optimisme saat dihadapkan pada situasi sulit. Yang ketiga meredakan stres dan menciptakan kedamaian. Dan yang keempat membantu dalam membuat pilihan yang lebih baik. Yang kelima menambah kebahagiaan dan rasa cukup. Dan yang keenam membantu living in the moment. Dan materi yang selanjutnya itu pada bagian C, menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep kebutuhan. Yang pertama itu perseptif psikologis. Menurut hadis Nabi, orang yang sedang jatuh cinta cenderung selalu mengingat dan menyebut orang yang dicintainya. Kata Nabi, orang juga bisa diperbudak oleh cintanya. Dan yang kedua, perspektif sosiologis. Sosiologi mempelajari masyarakat umum secara sosiologis. Namun dalam ilmu sosiologis terdapat cabang ilmu yang mempelajari secara khusus masyarakat beragama yang dikenal sebagai ilmu sosiologi agama. Kemudian, perseptif filosofis. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Terus, teologis dalam perspektif teologi agama dipandang sebagai sesuatu yang dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Manusia beragama karena Tuhan yang menanamkan kesadaran ini. Dan kita beralih ke materi yang selanjutnya, yaitu materi ketiga dengan materi cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan, esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Nah, teman-teman, pada materi yang ketiga ini kita akan membahas yang pertama itu cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Nah, mengingat Tuhan adalah zat yang transendan dan gaib, maka manusia tidak mungkin sepenuhnya dapat mempersepsi. Hakikatnya manusia hanya mampu merespon dan mempersiapkan tajiliat Tuhan. Ada 2 cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu bersifat ijma'il. Cara beriman kepada Allah yang bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau secara garis keras. Yang kedua bersifat tafsil, maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat. Adapun dalil yang membahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana fihi ma lihata illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arzi amma yasfun, yang artinya seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arzi dari apa yang mereka sifatkan. Qas Al-Anbiya 21 ayat 22. Selanjutnya pada bagian B yang ke materi ketiga yaitu esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Nah, dalam perspektif ini, Islam manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Kesempurnaan manusia ditandai dengan
kesiapannya untuk berbakti kepada Tuhan, karena dalam dirinya telah ditiupkan salah satu tajalil Tuhan, yaitu roh, ketika manusia masih menjaga dan memelihara fitrahnya, dan manusia hidup dekat dengan Tuhan. Dengan kata lain, manusia lebih bisa mendengar dan mengikuti tuntunan hati nurani karena nuansa spiritualisnya begitu maksimal. Nah, kita masuk pada materi keempat, yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Pada bagian A, konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Agama adalah landasan atau fondamen, sedangkan jabatan atau kedudukan adalah penjaganya. Nah, barang siapa yang tidak memiliki pondasi, maka akan roboh. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mempunyai penjaga, maka akan kehilangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahazamuhum bismillahi wa qatala Daudu jalauta wa tahullahul mulka walla hikmata wa allamatu mimma yasa walaula daf'ullahin naza ba'dahum bi ba'din lafazadatillah rada walakinnallaha sufadli alal alamin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagai manusia dengan sebagai yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia atas seluruh alam. Al-Baqarah ayat 251. Kemudian yang kedua, yang bagian B itu alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Dan yang ketiga, sumber historis, filosofis, psikologis, dan pedagogis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Dan yang bagian D itu argumen tentang tauhidillah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Dan baiklah, kita sampai pada materi yang terakhir teman-teman, yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani, yaitu menelusuri konsep diri dari karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Semua orang menyatakan bahwa suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman, Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Dan adapun bagian B yaitu menanyakan alasan mengapa paradigma Qurani sangat penting bagi kehidupan modern. Nah, Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistitisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu meluruskan akidah manusia, yang kedua meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia, yang ketiga mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam, membangun umat menjadi saksi atau kemanusiaan. Dan yang terakhir, mengajak manusia agar saling tolong menolong. Adapun Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi
wa yaghfir firu maduna solika liman ya'za wa man yusrik billahi faqad kutara isamang asimang, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa? Dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. An-Nisa ayat 48. Kemudian materi yang terakhir yaitu menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qurani untuk kehidupan modern. Untuk menggali sumber historis dan yang lainnya tentang paradigma Qurani yang membawa kemajuan dan kemodernan pada zaman silam, kita dapat mempelajari cara-cara untuk mencapai kemajuan pada zaman keemasan Islam dan mempelajari peran Al-Quran dalam mewujudkan kemajuan itu. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan semoga materi yang saya jelaskan kelima ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.